Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmatnya, baik lahir maupun batin, terutama nikmat keluar masuk nafas ini. Salawat serta salam kita curahkan selalu ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, sahabat Kang Darman Indonesia dimanapun berada, terutama para pengamal zikir nafas yang istiqomah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kang Darman akan berbagi perihal tentang zikir nafas untuk penglarisan. Jadi selain kita belajar ketuhanan dengan metode zikir nafas ini, pada hakikatnya adalah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermakrifat kepada Allah. Baik, sahabat Kang Darman Indonesia yang budiman, yang setia dan selalu mengamalkan zikir nafas dengan istiqomah, insya Allah di dalam perjalanan rohani kita semua bila yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan memahamkan segala ilmunya, asal kita istiqomah dalam mengamalkan zikir nafas. Nah, bagaimana cara zikir nafas untuk penglarisan? Ini bermanfaat sekali, terutama para bisnismen, pedagang, dan lain-lain. Nah, ini harus kita tanamkan dasarnya dulu, yaitu sadar Allah. Untuk spiritual, kita harus istiqomah mengamalkan zikir nafas hu Allah, hu Allah, hu Allah. Nah, kalau kita sebagai pedagang, maka kita sadari Allah yang memberi peran kepada kita ini sebagai pedagang. Nah, sudah jelas amanahnya itu adalah dagangan. Tandanya ya sepi konsumen, berarti di situ ada perintah Allah. Benahilah dagangan kita. Kalau punya warung ya berarti kita harus bersihkan warungnya. Kalau orang bisnismen ya amanahnya perusahaan. Sama, tandanya itu sepi. Nah, perintahnya sama, benahi, koreksi kesalahan yang ada di dalam perusahaan kita atau kekurangan yang ada di dalam perusahaan kita ataupun warung kita sehingga sepi konsumen. Nah, inilah biar menjadi ramai lagi, biar menjadi laris manis kembali. Nah, dengan mengamalkan zikir nafas sudah jelas akan menundukkan ego diri atau kehendak diri. Tapi kita punya amanah yang harus kita jalankan. Ya, kalau orang yang dagang, orang yang punya warung, punya perusahaan, jelas itu amanahnya. Jika sepi pengunjung, sepi konsumen, berarti harus kita benahi dan banyaklah mengoreksi kesalahan di dalam mengamalkan zikir nafas untuk mencapai kemarifatan atau kesadaran yang hakiki, yaitu sadar Allah. Kembali pada zikir nafas untuk penglarisan. Pada intinya bukan doa ataupun barokah doa ataupun sebagai ya penglarisan yang lain.
Ini beda. Yang dimaksud kikir napas penglarisan itu pada hakikatnya untuk mengaktifkan kesadaran kita sehingga mengenal dan tahu siapa diri kita sebenarnya, yaitu jiwa. Nah, di sini yang harus diperjelas. Andai kita ini punya warung tapi sepi pengunjung, berarti di situ ada salah satu yang salah atau kekurangan kita dalam menjalankan amanah Allah. Apa? Sudah jelas, pasti selalu tertanam di dalam benak, di dalam keinginan kita, pengen laris, pengen habis. Nah ini. Tapi leburkan keinginan itu, kehendak diri itu, diganti dengan menjalankan amanah sebagai pedagang karena Allah. Ini ilmu boleh dibuktikan, karena apapun yang kita hadapi, yang kita jalankan itu karena Allah, lillah. Loh, saya kan pedagang, masa harus tidak ada keinginan? Nah, ini harus dirubah mindset atau pola pikir seperti itu. Coba mulai saat ini kita tanamkan sebagai pedagang yang sadar Allah. Berdagang lillah karena Allah. Kuncinya melayani, terus melayani. Nah, jika kita melayani dengan konsep ATP yang diaktifasi dengan berzikir napas untuk selalu mendekat kepada Allah dan sadar Allah, insya Allah rezeki itu akan datang dari 4 penjuru mata angin. Nah ini yang harus kita tanamkan di dalam keseharian kita, bahwa kita ini bekerja untuk Allah, bekerja kepada Allah. Biarlah Allah yang memberi gaji bahasanya. Namun itu secara syariat ya tetap makhluk yang memberi dagangan kita, yang memajukan perusahaan kita, ya seperti itu. Jadi jangan terlintas dalam pikiran bahwa dagangan ini harus habis, dagangan ini harus laku. Jangan. Tetap kita sadari untuk selalu menjalankan perintah Allah. Ikutin tanda-tandanya, insya Allah akan berkah. Nah, itulah sebenarnya doa barokah yang hakikat, yaitu menjalankan perintah karena Allah, bekerja kepada Allah, dan tidak terlintas di dalam benak atau satu keinginan bahwa dagangan kita pengen laris. Ya, memang ini hakikat. Itulah perlunya kita belajar hakikat di dalam kehidupan ini, karena hidup ini milik Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah. Maka daripada itu, marilah kita sama-sama untuk belajar mengamalkan zikir napas, sehingga aktif kesadaran kita sebagai jiwa yang menyadari Allah Maha Dekat. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat juga bagi sahabat-sahabat Kang Darman Denesa dimanapun berada. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.